Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Mahrini, Najwa Hayati, Nur Maisyawati, Nur Elina Saadah, dan Puji Rizky Amalia akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Reliabilitas Tes dalam Evaluasi Pembelajaran. A. Pengertian reliabilitas. Kata reliabilitas dalam bahasa Indonesia diambil dari kata reliability. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata reliable yang artinya dapat dipercaya. Seseorang dikatakan dapat dipercaya jika orang tersebut selalu bicara ajeng atau konsisten, tidak berubah-ubah pembicaraannya dari waktu ke waktu. Reliabilitas adalah karakteristik bersama antara tes dan kelompok peserta tes. Reliabilitas tes bervariasi dari suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Jadi, pengertian reliabilitas adalah sebagai konsistensi tes, yaitu seberapa konsisten skor tes dari satu pengukur ke pengukur berikutnya. Reliabilitas merujuk pada ketetapan atau keajengan alat tersebut dalam menilai. Artinya, kemampuan alat tersebut digunakan memberikan hasil relatif sama. Reliabilitas alat ukur tidak pasti, tetapi dapat diperkirakan. Jenis-jenis reliabilitas. Krippendorff membagi 3 jenis reliabilitas, yakni stabilitas, reproduksibilitas, dan akurasi. Ketiga jenis ini berbeda dalam hal prosedur pengukurannya. Yang pertama, stabilitas. Stabilitas merupakan derajat sejauh mana alat ukur menghasilkan temuan yang tidak berbeda atau tidak berubah sepanjang waktu. Yang kedua, reproduksibilitas. Reproduksibilitas adalah derajat sejauh mana sebuah alat ukur dapat menghasilkan temuan yang sama dalam berbagai keadaan yang berbeda, di lokasi yang berbeda-beda, dan menggunakan pengkode yang berbeda. 3. Akurasi. Akurasi adalah derajat sejauh mana alat ukur menghasilkan temuan yang tidak berbeda dengan standar yang telah dikenal, atau menghasilkan apa yang memang dituntut untuk dihasilkan. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas antara lain: 1. Banyaknya butir soal, yaitu bahwa banyaknya soal pada instrumen ikut mempengaruhi derajat reliabilitas sebagaimana dinyatakan dalam rumus Sperman-Brown. 2. Rank skor total, yaitu makin besar rank skor total, alat ukur makin reliable karena menunjukkan bahwa subjek uji coba heterogen. 3. Homogenitas item, yaitu soal yang memiliki homogenitas tinggi cenderung mengarah kepada tingginya tingkat reliabilitas. 4. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan tes, yaitu semakin terbatasnya waktu dalam pengerjaan tes, maka mendorong tes cenderung memiliki reliabilitas yang tinggi. 5. Keseragaman kondisi pada saat tes dilakukan, yaitu kondisi pelaksanaan tes semakin seragam akan memunculkan reliabilitas yang makin tinggi. 6. Kecocokan tingkat kesukaran terhadap peserta tes, yaitu bahwa soal-soal dengan tingkat kesukaran sedang cenderung lebih reliable dibandingkan dengan soal-soal yang sangat sukar maupun sangat mudah. 7. Heterogenitas kelompok, yaitu bahwa semakin heterogen kelompok dalam pengerjaan tes, maka tes tersebut semakin cenderung untuk menunjukkan tingkat reliabilitas yang tinggi. 8. Variabilitas skor, yaitu instrumen yang menghasilkan rentangan skor yang lebih luas atau lebih tinggi, validitasnya akan memiliki tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada yang menghasilkan rentangan skor yang lebih sempit seperti bentuk pilihan ganda, cenderung menghasilkan tingkat reliabilitas yang lebih tinggi daripada bentuk benar atau salah. 9. Motivasi individu, yaitu bahwa masing-masing individu dalam mengerjakan suatu instrumen akan mempengaruhi tingkat reliabilitas. Cara pengujian reliabilitas tes. Cara untuk menguji reliabilitas eksternal ada 2 cara, yaitu metode bentuk paralel atau ekuivalen dan metode tes ulang atau retest method. Yang pertama, metode bentuk paralel atau ekuivalen. Tes paralel atau tes ekuivalen adalah 2 buah tes yang mempunyai kesamaan tujuan, tingkat kesukaran, dan susunan
tetapi butir-butir soalnya berbeda-beda. Dalam istilah bahasa Inggris disebut dengan alternative from methods atau parallel prompts. Pengujian reliabilitas instrumen dengan cara ini cukup dilakukan sekali, tetapi instrumennya dua. Pada responden yang sama, waktu sama, instrumennya berbeda. Reliabilitas instrumen dihitung dengan cara mengkorelasikan antara data instrumen yang satu dengan data instrumen yang dijadikan ekuivalen. Kelemahan dari metode ini adalah bahwa pengetes pekerjaannya berat karena harus menyusun 2 seri tes. Lagi pula harus tersedia waktu yang lama untuk mencoba 2 kali tes. Yang kedua, metode tes ulang atau tes retest method. Metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Dalam menggunakan teknik atau metode ini, pengetes hanya memiliki 1 seri tes, tetapi dicobakan 2 kali. Oleh karena tesnya hanya 1 dan dicobakan 2 kali, maka metode ini dapat disebut single test double trial method. Kemudian hasil dari kedua kali tes tersebut dihitung korelasinya. Untuk tes yang banyak mengungkapkan pengetahuan atau ingatan dan pemahaman, cara ini kurang mengena karena tercoba akan masih ingat akan butir-butir soalnya. Oleh karena itu, tenggang waktu antara pemberian tes pertama dengan kedua menjadi permasalahan tersendiri. Jika tenggang waktu terlalu sempit, siswa masih banyak ingat materi. Sebaliknya, kalau tenggang waktu terlalu lama, maka faktor-faktor atau kondisi tes sebuah akan berbeda dan siswa tersendiri barangkali sudah mempelajari sesuatu. Tentu saja, faktor-faktor ini akan berpengaruh pula terhadap reliabilitas. Selanjutnya, untuk mencari reliabilitas internal bisa diuji dengan menggunakan metode belah dua atau split half method. Dalam menggunakan metode ini, pengetes hanya menggunakan sebuah tes dan dicobakan 1 kali. Oleh karena itu, disebut juga single test, single trial method. Pada waktu membelah 2 dan mengkorelasikan 2 belahan, baru diketahui reliabilitas seluruh tes. Untuk mengetahui reliabilitas seluruh tes, harus menggunakan rumus Sperman-Brown sebagai berikut. Nah, rumus Sperman-Brown bisa kalian lihat di samping. Dengan menggunakan metode ini, para pengetes harus membelah item atau butir soal. Jadi tidak akan keliru kiranya bagi pemakai metode ini harus ingat bahwa banyaknya butir soal harus genap agar dapat dibelah. Ada 2 cara untuk membelah butir soal ini, yaitu yang pertama membelah atas item-item genap dan item-item ganjil yang selanjutnya disebut belahan ganjil genap. Yang kedua, membelah atas item-item awal dan item-item akhir, yaitu separuh jumlah pada nomor-nomor awal dan separuh pada nomor-nomor akhir yang selanjutnya disebut belahan awal akhir. Selanjutnya, untuk mencari reliabilitas tes dalam bentuk uraian, yaitu berbeda dengan yang dibicarakan sebelumnya. Jadi, yang sebelumnya itu hanya meliputi uraian mengenai reliabilitas tes dalam bentuk objektif, yaitu soal yang terdiri dari butir-butir soal yang dinilai hanya benar atau salah. Nah, untuk menilai soal bentuk uraian tidak dapat dilakukan seperti itu. Sesuatu butir soal uraian menghendaki gradualisasi penilaian. Barangkali butir soal nomor 1, misalnya penilaian terendahnya adalah 0 dan tertingginya adalah 8. Tapi butir soal nomor 2, nilai tertinggi hanya 5, dan butir soal nomor 3 sampai 10 dan sebagainya. Untuk mencari reliabilitas soal keseluruhan, perlu juga dilakukan analisis butir soal seperti halnya soal objektif. Skor untuk masing-masing butir soal dicantumkan pada kolom item menurut apa adanya. Rumus yang digunakan adalah rumus alfa sebagai berikut. Bisa kalian lihat rumusnya di samping. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kami dari Pemakalah memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.